Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Eka Pratiwi, akan sedikit mewawancarai salah satu santri dari Pondok Pesantren Ibnu Sina. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sebelah saya sekarang sudah ada salah satu santri dari Pondok Pesantren Ibnu Sina. Boleh diperkenalkan dirinya, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Syafira. Saya santri Pondok Pesantren Ibnu Sina, kelas 10 SMA Avicenna Smart School. Bagaimana tentang Pondok Pesantren Ibnu Sina itu? Informasinya, terus kegiatannya, apa aja program-programnya, apakah saya boleh mendapatkan informasi sedikit oleh Mbak Nara? Boleh. Pondok Pesantren Ibnu Sina itu bertepatan di mana dan profilnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Nara sendiri. Jadi Pondok Pesantren Ibnu Sina itu letaknya di Kabupaten Siak, di Jalan Lintas Siak Dayun, lebih tepatnya di Dusun Tambak Rejo. Profil Pondok Pesantren Ibnu Sina itu berdiri di bawah naungan Yayasan Bani Nadir yang didirikan oleh Dr. Kiai Haji Nadirin pada tahun 2012. Nah, berdiri sejak tahun 2012. Alasan Mbak Naura ingin masuk di Pondok Pesantren Ibnu Sina itu apa sih? Nah, kalau mondok itu kan pasti ada kemauan atau keinginan dari orang tua kah atau dari kita sendiri? Kalau kemauan itu kemauan dari diri saya sendiri. Alasan masuk Pondok Pesantren Ibnu Sina karena di Pondok Pesantren Ibnu Sina ada program unggulannya dan ada program beasiswa. Katanya ada program unggulannya nih kan Mbak. Programnya apa aja tuh kalau boleh tahu? Jadi di Pondok Pesantren Ibnu Sina itu ada 3 program unggulan. Yang pertama itu tahfiz Al-Quran, yang kedua itu kitab kuning, yang ketiga itu skill komputer. Program unggulannya ada 3 nih. Pertama tahfiz, kedua kitab kuning, dan yang terakhir skill komputer. Bisa Mbak Naura jelaskan gimana sih kegiatannya, terus skill komputernya itu apa yang dipelajari? Karena perkembangan teknologi zaman sekarang ini sudah banyak, sudah canggih. Sistem komputer yang seperti apa yang dipelajari? Jadi kegiatan yang kami alami selama di Pondok Pesantren Ibnu Sina itu dari jam 3.30 sampai jam 4 itu kami sholat tahajud dan dilanjutkan dengan sholat subuh sampai jam 6.30 kami melakukan sholat subuh, amalan sholat al-waqi'ah dan dilanjutkan oleh sabak, yaitu setelah hafalan batin. Setelah itu dari jam 6.30 sampai jam 7 kami kebersihan dan juga persiapan sekolah. Dari jam 7 sampai jam 7.15 dilanjutkan dengan sholat Jumat. Dari jam 7.15 sampai jam 8 itu persiapan sekolah dan dimulai dari jam 8 sampai jam 12 kami sekolah formal. Berarti ada sekolah formalnya juga ya Mbak, bukan cuma kitab aja. Nah, seperti yang Mbak Naura bilang tadi nih, di Pondok Pesantren Ibnu Sina memiliki sekolah formal. Nah, sekolahnya apa aja tuh? Jadi di Pondok Pesantren Ibnu Sina ada sekolah SD, SMP, SMA berbasis pesantren Avicenna Smart School yang biasa disingkat dengan BP Avis. Nah, selesai sekolah formal tadi kegiatannya? Dilanjutkan dengan sholat zuhur dan setelah sholat zuhur sampai jam 2 dilanjutkan dengan istiqomah. Dan setelah isoma dilanjutkan dengan pembelajaran diniyah atau lebih dikenal dengan belajar kitab kuning. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat asar, amalan sholat yasin dan al-waqi'ah, dan setelah itu dilanjutkan dengan kebersihan, pengembangan diri dan dari jam 5:30 sampai jam 6 itu persiapan sholat maghrib dan dilanjutkan dengan sholat maghrib dan dilanjutkan dengan amalan sholat al-nur. Dan setelah itu dilanjutkan dengan
manzil, yaitu setoran hafalan yang udah kita setorkan dari pagi, kita ulang lagi di habis sholat maghrib. Selepas itu kita lanjut dengan sholat isya, dilanjutkan dengan amalan menghibur atas, dan dilanjutkan dengan pembelajaran kitab kuning seperti yang dijadwalkan. Menyesuaikan dengan jadwal, misalnya dengan jadwal abah kiai ataupun mau dengan ustadz-ustadznya. Nah, skill komputernya itu skill bagaimana? Jadi di Pondok Pesantren Ibnu sudah tidak menggunakan lagi konsep menggunakan buku, tapi di Pondok Pesantren Ibnu sudah menggunakan konsep memakai kelompok satu orang satu. Dan di Pondok Pesantren Ibnu juga mempunyai Elvan System. Elvan System itu adalah perpustakaan digital yang mana di Provinsi Riau hanya ada 2, yaitu di Kabupaten Kampar 1 dan di Pondok Pesantren Ibnu. Nah, selain program unggulan yang Mbak Naura sebutin tadi, apakah ada program unggulan lain yang lebih mencolok dari program-program sebelumnya? Jadi di Pondok Pesantren Ibnu bagi yang hafal 25 juz itu kita berangkatkan umroh, dan di Pondok Pesantren Ibnu bagi jenjang SMA yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, Pondok Pesantren Ibnu membantu mencari beasiswanya seperti di daerah Turki, Jerman, Jepang, dan di dalam negeri juga ada seperti senior kita yang sudah ada di Institut Tazkiyah. Salah satunya ada kakak senior kami yang lulus beasiswa provinsi, yang mana kakak itu lagi belajar di Institut Tazkiyah. Dan juga ada kakak senior kami yang angkatan pertama itu lagi belajar di Fakultas Kedokteran Abdullah. Dan pada tahun ini alumni Pondok Pesantren Ibnu mengikuti beasiswa program Ausbildung di Jerman. Kita doakan mudahan alumni kita ini lulus pada program tersebut. Amin. Nah, selanjutnya nih Mbak Naura, setelah kita dapatkan informasi tentang Pondok Pesantren Ibnu Sina nih, harapan Mbak Naura ke depannya untuk Pondok Pesantren Ibnu Sina itu apa? Semoga Pondok Pesantren Ibnu bisa lebih berkembang dan santrinya juga lebih banyak, dan bisa melahirkan para pemimpin yang berakhlak benar. Masya Allah. Nah, mungkin ini saja wawancara saya dan Mbak Naura, salah satu santri dari Pondok Pesantren Ibnu Sina. Kapan-kapan kita lanjut lagi, apa sih, bagaimana sih Pondok Pesantren Ibnu Sina itu? Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.